Halo semuanya, aku tahu di tengah kondisi ekonomi kayak sekarang, harga barang naik, penghasilan gak nambah-nambah, cari kerja juga susah, bahkan kadang harus pilih antara bayar listrik atau isi dapur gitu ya. Ngomongin soal nabung dana darurat itu kedengarannya kayak mimpi yang jauh banget. Boro-boro ngumpulin dana darurat. Semua hal sekarang dianggap serba darurat ya, kayak meme ini. Tapi percaya deh, justru di saat dunia sekarang makin gak pasti, punya dana darurat itu bukan lagi opsi, tapi kebutuhan. Karena kita gak mau semua yang udah kita bangun, hancur, roboh, ambruk, cuman karena kita gak punya pegangan. Aku gak bilang kita harus langsung nabung jutaan, enggak ya. Tapi mulai dulu dari yang kecil, yang mungkin, yang kita sanggup. Karena rasa aman itu bukan datang dari jumlahnya, tapi dari komitmen kita untuk menyiapkan diri. Jadi yuk, kita bahas bareng soal apa aja sih keuntungan yang bisa didapat kalau sudah punya dana darurat. Masalah-masalah hidup apa aja yang ternyata bisa jauh lebih tenang dan ringan kalau kita siapin dari sekarang. Mungkin beberapa di antaranya kalian udah tahu juga, jadi anggap aja ini sebagai reminder, pengingat biar lebih semangat ya. Oke, keuntungan pertama dari memiliki dana darurat adalah kehilangan pekerjaan gak bikin panik. Kita semua tahu, sekarang yang namanya cari kerjaan makin kesini makin gak pasti. Banyak teman-teman kita yang status kerjanya kontrak, freelance, outsourcing, itu juga gajinya belum tentu UMR, yang kadang tiba-tiba bisa aja diputusin tanpa aba-aba. Bahkan yang statusnya udah karyawan tetap pun, kadang tetap bisa kena PHK atau perampingan gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau kita hidup dari gaji ke gaji, terus suatu hari penghasilan itu berhenti. Tagihan listrik tetap ada, sewa tempat tinggal jalan terus, perut juga nggak bisa diajak kompromi. Di titik kayak gini, punya dana darurat itu berasa kayak punya pelampung di tengah laut. Mungkin kita tetap kena badai, tetap basah kuyup, tetap ngos-ngosan juga, tapi kita nggak tenggelam. Kita punya waktu untuk mengatur napas sebentar, berpikir dengan tenang, dan menyusun langkah selanjutnya. Entah itu cari kerjaan baru atau banting setir ke usaha lain. Ini bukan soal pesimis ya, tapi lebih ke gimana kalau besok tiba-tiba dunia kita berubah. Lebih baik kita siap daripada menyesal dan panik di tengah jalan. Next, manfaat atau keuntungan yang kedua dari menyiapkan dana darurat adalah bisa bertahan kalau bisnis lagi sepi. Banyak banget dari kita yang sekarang udah mulai usaha sendiri gitu ya. Dari jualan di TikTok, buka just tip, bikin kopi kekinian, sampai jual jasa online. Dan itu bagus banget. Gak bergantung sama lapangan pekerjaan. Tapi kita juga tahu ya, namanya bisnis itu gak selalu rame. Kadang penjualan sepi, cuan gak masuk, tapi pengeluaran tetap jalan. Seringkali modal keputar semua buat operasional. Nah, di masa-masa kayak gini, dana darurat itu bisa jadi penyambung napas. Bukan untuk ekspansi, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk tetap bisa makan, tetap bisa bayar gaji karyawan mungkin kecil-kecilan, atau biar bisa tetap nyalain listrik tempat usaha kita, gitu. Karena kadang yang bikin usaha gulung tikar itu bukan cuma rugi ya, tapi karena nggak tahan di saat lagi paceklik. Dan sayangnya banyak yang tumbang bukan karena bodoh, tapi karena nggak punya cadangan untuk bertahan. Kalau kita berpikirnya jauh ke depan, dana darurat ini justru yang bikin kita bisa melanjutkan mimpi. Kita kasih waktu untuk usaha kita bernapas dulu, bukannya langsung mati karena kehabisan oksigen pas lagi sepi. Lanjut, keuntungan yang ketiga dari menyiapkan dana darurat adalah kalau keluarga sakit tapi BPJS nggak langsung bisa cover. Ini kita bicara soal realita yang mungkin agak sensitif ya, soal kesehatan. Banyak dari kita yang udah aktif BPJS-nya dan itu bagus, tapi kenyataannya di lapangan, kadang kita tetap harus beli obat sendiri karena nggak tersedia di fasilitas kesehatan, atau harus rawat inap di kelas yang lebih tinggi karena yang kelas standar udah penuh. Atau kita butuh tindakan cepat, tapi antrian panjang banget di rumah sakit rujukan gitu ya. Nah, di momen-momen seperti itu, pertanyaannya bukan lagi ada BPJS atau enggak, tapi bisa bayar kebutuhan mendadak ini atau enggak. Kalau kita punya dana darurat,
kita bisa langsung ambil tindakan. Nggak perlu ribut dulu, mikirin pinjem ke siapa, atau harus narik uang dari pos lain. Dan ini penting karena yang namanya keluarga sakit itu bisa terjadi secara tiba-tiba kan. Nggak bisa ditunda. Kalau kita bisa bantu tanpa harus bikin keuangan kita jungkir balik, itu bukan cuma ngebantu orang yang sakit, tapi juga membuat diri kita sendiri tetap berdiri dengan tegak gitu. Next, keuntungan yang keempat dari menabung dana darurat. Ketika orang tua atau keluarga butuh bantuan mendadak. Kalau ngomongin soal keluarga, apalagi orang tua ya, itu udah jadi hal yang nggak bisa ditawar deh buat kebanyakan dari kita orang Indonesia. Karena memang budaya kita kuat banget soal gotong royong, soal saling bantu. Dan itu indah sebenarnya. Tapi masalahnya muncul ketika kita sendiri lagi pas-pasan, terus ada kabar mendadak, orang tua jatuh sakit, harus berobat, atau adik yang masih kuliah butuh uang tambahan, atau bahkan ada tetangga atau teman kita yang deket banget butuh bantuan mendesak. Di situ kadang muncul dilema, mau bantu, tapi kondisi keuangan kita juga lagi tipis. Akhirnya ada yang nekat ngutang, ada yang tarik tabungan pendidikan anak, ada juga yang akhirnya pakai dana yang seharusnya untuk bayar cicilan. Dan itu menciptakan masalah baru ya, yang berantai. Tapi coba bayangin kalau kita udah nyiapin dana darurat. Walaupun kecil-kecil, tapi itu bisa jadi penyelamat di momen-momen kayak gitu. Kita masih bisa membantu tanpa harus merusak keuangan jangka panjang kita. Dan gak semua bantuan harus besar ya. Kadang cuma butuh cepat dan tanpa drama aja. Jadi dana darurat itu bukan cuma soal kita, bukan cuma untuk kebutuhan kita, persiapan kita sendiri, tapi juga soal bisa hadir untuk orang lain tanpa harus bikin diri kita sendiri tenggelam. Next, keuntungan yang kelima. Kalau misalkan kendaraan, motor, atau mobil tiba-tiba rusak. Buat kebanyakan dari kita, kendaraan pribadi itu bukan cuma alat transportasi, tapi juga alat untuk bekerja. Apalagi buat ojol, kurir, sales, sampai karyawan yang rumahnya jauh dari tempat kerja. Motor mogok atau mobil rusak itu bisa sangat langsung berdampak ke penghasilan di hari itu juga. Kayak misalkan pagi-pagi kalian mau berangkat kerja, motor tiba-tiba nggak bisa nyala. Setelah dicek, ternyata akinya soak, butuh ganti. Tapi di dompet tinggal sisa buat makan 2 hari ke depan. Nah loh, mau pinjam ke siapa? Kalau kalian punya dana darurat, kondisi kayak gitu bisa jauh lebih ringan kan? Tinggal ambil sedikit dari cadangan, selesaikan masalahnya, terus bisa lanjut kerja. Gak ada drama, gak ada utang dadakan, dan penghasilan tetap jalan. Karena jujur aja ya, kendaraan kita rusak itu bukan pertanyaan mungkin, tapi kapan. Gak bisa kita hindari, tapi bisa kita siapin. Dan dana darurat adalah jawaban paling masuk akal untuk jaga-jaga di momen-momen gak terduga kayak gitu. Next, keuntungan yang ke-6. Kalau diputus kontrak sewa rumah atau kosan secara tiba-tiba. Ini sering banget ya kejadian, terutama buat yang tinggalnya di kota-kota besar dan masih ngontrak gitu. Kadang pemilik rumah tiba-tiba bilang kayak, bulan depan tempat ini mau direnovasi, atau rumah ini mau dipakai anak saya, atau malah kontrak gak diperpanjang tanpa alasan yang jelas. Dan itu cuma ngasih waktu seminggu atau 2 minggu untuk cari tempat yang baru. Masalahnya, mencari tempat tinggal baru itu kan gak bisa cuma bawa koper ya. Harus ada uang buat DP, biaya pindahan, kadang harus beli barang baru juga karena tempat baru gak punya fasilitas yang lengkap. Dan ini semua butuh dana yang gak sedikit. Kalau kita gak punya dana darurat, pilihan kita bakal terbatas banget. Bisa-bisa numpang di rumah teman dulu sambil bawa kardus-kardus, atau malah ngungsi ke tempat yang gak nyaman. Tapi kalau ada dana darurat, kita punya pilihan. Kita bisa pindah dengan tenang tanpa harus minta tolong ke sana-sini. Karena rumah itu tempat kita recharge ya, tempat kita istirahat, tempat kita pulang. Kalau sampai rumah aja rawan goyah, hidup kita juga bakal ikut oleng. Jadi punya dana darurat itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal menjaga kestabilan hidup kita di saat yang paling gak terduga. Lanjut,
keuntungan yang ke-7 dari menyimpan dana darurat. Menghindari utang yang bunganya mencekik. Pernah nggak sih kalian ada di titik panik, terus akhirnya mikir kayak, ya udah deh pinjem dulu aja, yang penting masalah hari ini kelar dulu, urusan nanti belakangan. Nah ini pola yang sering banget kejadian. Begitu kita nggak punya dana cadangan, insting pertama kita tuh biasanya langsung lari ke solusi yang paling cepat. Pinjol, pay later, gesek kartu kredit, bahkan pinjem ke bank yang bunganya lebih tinggi dari rasa percaya diri kita pas di awal bulan. Masalahnya, utang itu nggak pernah selesai di nominal awal aja. Ada bunga, ada denda, ada tekanan psikologis yang bikin hidup kita berasa makin sempit. Dan makin lama, kita jadi kerja bukan buat hidup, tapi untuk nutupin utang yang asal ambil tadi, karena dulu panik dan gak siap. Nah, kalau kita udah punya nih dana darurat, keputusan kita di momen-momen krusial itu bisa lebih rasional. Kita nggak perlu lari ke utang karena udah tahu, oke, ini darurat, tapi aku udah siap. Kita bisa ambil napas sebentar, selesaikan masalah hari ini, tanpa menciptakan masalah baru untuk bulan depan. Dana darurat itu bukan cuma tentang uangnya, tapi tentang kebebasan untuk memilih. Next, keuntungan yang ke-8 dari menabung dana darurat. Kalau gadget atau alat kerja rusak, bisa langsung diganti atau diservis. Zaman sekarang, alat kerja kita bukan lagi cuma meja dan kursi, tapi juga handphone, laptop, kamera, bahkan koneksi internet. Apalagi buat kalian yang kerjanya remote, atau freelance, atau content creator, desain grafis, sampai ojol yang pakai handphone buat terima orderan ya. Semuanya tergantung sama gadget. Bayangin kalau suatu hari laptop kalian mati total, pas lagi ada deadline. Atau HP error, pas lagi sibuk-sibuknya. Kalau nggak ada dana darurat, kalian jadi stuck. Mau servis butuh duit, mau ganti sementara juga bingung dananya dari mana. Ujung-ujungnya kerjaan stop, klien kabur, penghasilan menghilang. Tapi kalau udah punya dana darurat, kalian bisa langsung ambil tindakan. Entah itu servis, atau beli second untuk sementara, atau nyewa alat untuk nutupin kerjaan di hari itu. Kalian gak akan kehabisan waktu cuman buat mikir gimana ini. Dana darurat itu bisa jadi jembatan pengaman, supaya penghasilan tetap jalan walaupun alat kerja kalian sempat bermasalah. Karena yang kalian jaga bukan cuma gadgetnya ya, tapi juga kelangsungan pemasukan kalian sendiri. Next lagi, keuntungan yang ke-9, kalau harus ditinggal pasangan yang jadi tulang punggung. Ini mungkin bagian yang paling berat untuk dibahas, tapi sebenarnya real banget. Banyak dari kita yang sudah berkeluarga, tapi hidupnya hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Dan seringnya, penghasilan itu datang hanya dari satu orang, entah itu suami, atau istri, atau anak yang jadi tulang punggung keluarga ya. Kita nggak pernah berharap hal buruk terjadi memang. Tapi hidup itu kan punya cara sendiri untuk ngasih kejutan, dalam tanda kutip. Bisa aja pasangan kita sakit parah, atau kehilangan kemampuan kerjanya, atau yang paling berat, berpulang lebih dulu, atau meninggal dunia ya. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, hidup keluarga kita bisa langsung jungkir balik. Bukan cuma soal uang makan hari itu, tapi juga soal biaya rumah, listrik, sekolah anak, sampai biaya pemakaman yang bisa dibilang nggak murah. Dan di tengah semua kesedihan ini, keluarga masih harus mikirin besok kita makan apa ya. Nah, memang dana darurat nggak akan bisa menghapus rasa kehilangan, tapi bisa bantu jaga kestabilan hidup orang-orang yang ditinggal. Setidaknya masih ada ruang untuk berduka tanpa harus langsung diburu tekanan finansial gitu. Jadi punya dana darurat itu bukan karena kita pesimis sama hidup, tapi karena kita sayang sama orang-orang yang kita cintai. Kita pengen mereka tetap bisa berdiri meskipun kita nggak lagi bisa bantu secara langsung. Lanjut, keuntungan yang ke-10 dari menyimpan dana darurat adalah ketika biaya pendidikan mendadak naik. Mungkin ini cerita yang sangat umum ya. Anak udah masuk sekolah, biaya awal udah dibayar, semua kelihatan aman gitu. Baru jalan 2 bulan, tiba-tiba ada kabar. Sekolah naikin SPP, atau ada kegiatan wajib yang biayanya lumayan.
Entah itu study tour, ujian praktek, beli buku tambahan, sampai seragam baru. Nah, buat banyak dari kita yang udah jadi orang tua, ini bisa jadi tekanan yang bikin pusing. Soalnya, dana pendidikan biasanya udah dipatok ketat ya. Dan kalau ada kenaikan mendadak, akhirnya pos lain yang dikorbanin. Uang makan berkurang, cicilan mundur, bahkan ada yang terpaksa minjem buat nutupin. Tapi coba kalau kita punya dana darurat, kita bisa langsung cover biaya tambahan itu tanpa harus merusak rencana keuangan utama sehari-hari. Nggak perlu juga tarik dari tabungan masa depan anak. Dan yang paling penting, anak tetap bisa sekolah dengan tenang. Orang tua juga nggak kebakaran jenggot setiap ada pengumuman dari sekolah. Kadang kita mikir, ini kan sekolah anak, masa sih bisa masuk kategori darurat? Tapi nyatanya, biaya pendidikan itu fluid ya, nggak semua bisa kita prediksi. Jadi dana darurat di sini fungsinya bukan untuk mengganti dana pendidikan, tapi sebagai penyangga kalau tiba-tiba anggarannya nggak cukup. Next, keuntungan yang ke-11. Kalau harga kebutuhan pokok melesat, kita nggak kaget. Kita semua udah ngerasain ya, harga cabai, harga beras, harga minyak goreng, itu semua harganya kadang adem, terus besoknya meledak. Dan kalau udah melesat, yang berasa bukan cuma dapur, tapi dompet juga ikut panas. Banyak dari kita yang akhirnya harus muter otak. Lauk dikurangin, gas diirit-irit, atau cari alternatif bahan makanan yang lebih murah misalnya. Itu realita ya. Tapi kebayang nggak kalau kita punya dana darurat? Kita bisa adaptasi lebih pelan. Kita bisa punya ruang untuk menyesuaikan pengeluaran sambil tetap bisa makan dengan layak, tetap bisa hidup manusiawi gitu. Karena jujur aja, inflasi itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Tapi kita bisa bersiap-siap. Kita bisa menyiapkan bantalan supaya ketika harga-harga naik, kita nggak langsung kepleset, nggak langsung turun taraf hidupnya. Dana darurat itu semacam suspensi keuangan. Bikin hidup kita tetap stabil walaupun jalan lagi bergelombang. Next, keuntungan yang ke-12 dari menabung dana darurat. Terhindar dari konflik dalam hubungan. Kalian pasti udah sering dengar ya, pasangan yang ribut karena masalah uang. Atau mungkin juga kalian udah pernah ngalamin sendiri. Bahkan kadang bukan karena pemasukan yang kecil, tapi karena pas kejadian darurat muncul, dua-duanya nggak siap. Terus mulai deh saling menyalahkan, saling bertanya, kamu kemana aja, ngapain aja, kok nggak nabung sih? Atau yang lebih nyelekit, kalau tahu begini mending aku aja yang ngurus semuanya. Padahal ya, uang itu memang bisa jadi sumber ketegangan, tapi mostly karena ketidaksiapan dan kurangnya komunikasi. Nah, disinilah dana darurat punya peran besar. Kalau sejak awal pasangan udah sepakat untuk punya dana darurat, dana cadangan untuk kondisi yang nggak terduga, banyak banget konflik yang bisa dihindari. Misalnya kayak pas kendaraan rusak, atau salah satunya sakit, atau tiba-tiba ada anggota keluarga yang butuh bantuan, kita bisa langsung fokus ke solusi, bukan malah debat duluan. Dana darurat itu bisa bikin kita bilang, tenang, kita udah siap. Bukan, aduh, kita harus ngutang ke siapa lagi nih. Dan ini bukan soal siapa yang lebih banyak nyumbang ya, tapi soal punya mindset kolektif, mindset bareng-bareng dalam hubungan. Bahwa hidup bersama itu nggak cuma soal hari-hari bahagia, tapi soal kesiapan menghadapi badai bareng-bareng. Jadi intinya, dana darurat adalah kunci dari rasa aman dan kendali kita ya atas hidup. Apapun yang kejadian dalam hidup kita, minimal kita udah punya bekal untuk bertahan. Nggak perlu langsung telepon orang tua, ngemis-ngemis ke orang lain, ke teman, ke tetangga, atau ambil keputusan yang nyakitin diri sendiri cuman karena kepepet. Rasa aman itu mahal. Dan lucunya, itu nggak selalu datang dari hal-hal besar kayak punya rumah atau udah punya mobil. Tapi dari hal sesederhana kayak kita tahu nih kita bisa bertahan 6-12 bulan ke depan walaupun kehilangan penghasilan. Dan kita tahu kita bisa bantu diri kita sendiri sebelum mencari bantuan ke orang lain. Gak harus langsung perfect jumlah dana daruratnya, yang penting kita mulai aja dulu. Karena rasa aman itu bisa kita bangun pelan-pelan. Gimana menurut kalian?
Ada lagi nggak manfaat atau keuntungan dari memiliki dana darurat selain dari yang udah dibahas tadi? Langsung aja kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.